Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teruntuk kalian dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih selama aku nggak menyapa kalian di konten YouTube aku. Dan welcome back to my YouTube channel. Yeay. Kalian penasaran kan apa yang ingin aku bahas pada video comebackku ini? Ya betul, karena banyak banget yang minta di konten-konten di TikTok aku sih, terutama kalian yang belum follow bisa follow akun TikTok aku, namanya Aimang Ayu. Instagram aku juga Aimang Ayu. Disuruh intinya itu aktif di YouTube lagi gitu loh, katanya kan kalau di YouTube itu lebih leluasa ya ngomongnya. Oke, sekarang aku buat nih, awas ya kalau kalian enggak nonton. Dan apabila video ini nanti bermanfaat bagi kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk nyemangatin aku dan semangat untuk ngonten-ngonten selanjutnya. Baik, langsung aja nih. Aku ingin membahas yang banyak banget diminta sama teman-teman, khususnya warga TikTok dan Instagram, mengenai penerimaan CPNS untuk lulusan SLTA dan SMA sederajat lah intinya. Jadi tuh pada tahun kemarin terdapat 12 kementerian atau lembaga yang menerima penerimaan CPNS untuk lulusan SLTA. Dan konten aku ini sebenarnya aku tidak ada niatan untuk mengintervensi siapapun untuk mendaftar CPNS, hanya sharing info aja ke kalian semua. Ya ingin sekedar membagi kesan gitu bahwa penerimaan CPNS itu tidak diperuntukkan hanya untuk lulusan diploma, sarjana maupun pasca sarjana aja. For your information nih, penerimaan CPNS tahun kemarin itu membuka juga peluang untuk anak-anak lulusan SLTA sederajat. Nah, apa aja sih Mbak Aimang kementerian atau lembaga yang menerima lulusan SLTA? Oh iya, aku mau tekanin nih sekali lagi. Jadi, tujuan konten aku ini hanya untuk share ke kalian semua bahwa lulusan SLTA itu bisa banget loh daftar CPNS. Yang kedua itu tidak semua orang punya kesempatan untuk kuliah. Jadi ijazah SMA pun bisa gitu untuk daftar CPNS, nggak hanya yang kuliah aja. Dan yang terakhir yaitu untuk menyebarluaskan informasi supaya pemerataan pendaftar tahun ini akan tidak terpusat di satu kementerian atau lembaga aja, seperti itu. Bahwa ingin sharing ini loh, ada yang lain kecuali ini, nggak hanya ini aja, seperti itu guys. Semoga penjelasanku sampai akhir nanti dapat kalian mengerti ya. Oke, lanjut. Jadi pada penerimaan CPNS tahun kemarin, yaitu tahun terakhir, itu terdapat 12 kementerian atau lembaga yang membuka penerimaan CPNS untuk lulusan SLTA. Nah, harapannya pada tahun ini yang udah gembor-gembor nih bakal ada penerimaan pada bulan Mei sampai Juni di web BKN resmi. Kalian bisa buka artikel di bkn.go.id mengenai penerimaan CPNS tahun 2021 yang akan membuka peluang juga untuk lulusan SLTA. Dan yang aku sharingkan ini adalah kementerian lembaga yang menerima lulusan SLTA itu pada tahun terakhir. Dan harapannya tahun ini kementerian ini pun juga akan membuka peluang yang sama, bahkan dengan kuota yang lebih banyak. Amin, semoga ya. Jadi bisa kalian pedomani apa-apa saja yang mungkin dapat aku sampaikan. Dan barangkali jurusan atau kualifikasi pendidikan kalian sesuai dengan yang aku sebutkan ini nanti ya. Let's see. Jadi yang pertama, aku akan memulai dengan kementerian yang paling favorit, yang gimana ya, banyak pendaftarnya, karena dia kan formasi nomor 1 dengan pendaftar terbanyak. Kalian pasti tahu ya, betul, di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu formasi
Polsuspas atau yang kalian ketahui yaitu sebagai seorang penjaga tahanan. Nah, pada tahun kemarin itu banyak banget kuota per kanwil yang diambil, jadi makanya banyak banget yang daftar karena kan kuota yang diambil juga lumayan banyak. Dan untuk formasi Polsuspas sendiri itu di Kemenkumham itu dibagi menjadi Polsuspas atau penjaga tahanan pria dan penjaga tahanan wanita, jadi itu terpisah. Jadi kalian itu ya hanya bersaing dengan para wanita-wanita, para pria-pria saja seperti itu, karena kan enggak digabung seperti itu. Dan tidak kalah banyaknya juga ada formasi petugas keimigrasian yang membuka sekitar 657 tahun 2019. Jadi memang dua formasi ini tuh banyak diminati dan banyak kuotanya juga. Alhasil dia juga menarik minat masyarakat, khususnya adik-adik lulusan SLTA untuk bergabung di keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut, selain Kemenkumham, ada formasi favorit lagi nomor 2 yaitu di instansi Kejaksaan Agung. Nah, welcome back. Maaf tadi lightingnya baterainya habis, ini udah di charge. Jadi lanjut pada Kejaksaan Agung ya terakhir. Nah, Kejaksaan Agung ini ada dua formasi. Satu formasinya membutuhkan 1000 pada tahun kemarin, dan ada desas-desus bahwa pengemudi pengawal tahanan pada tahun 2021 itu tidak dibuka dan diganti dengan pengadministrasi perkara. Jadi untuk kalian stay tune aja, semoga membuka lebih banyak kuota sih harapannya, dan kalian yang ingin fight jadi lebih yakin untuk memperjuangkan instansi favorit kalian. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada kementerianku, yaitu Kementerian Perhubungan. Dan tidak banyak yang tahu bahwa Kementerian Perhubungan itu merupakan kementerian yang membuka formasi yang sangat bervariatif, yaitu ada 15 formasi untuk lulusan SLTA, dan ada dari 15 itu 10 formasi untuk SLTA sederajat. For your information, SLTA sederajat itu maksudnya bisa untuk anak-anak SMA jurusan apapun, entah itu saintek, sosum, atau bahasa. Bisa untuk anak SMK jurusan apapun itu. Jadi membuka peluang besar banget bagi kalian. Dan di Kementerian Perhubungan juga memiliki sertifikat-sertifikat pendukung di masing-masing formasinya. Ya kalian tahu sendiri kan, Kementerian Perhubungan itu adalah salah satu kementerian teknis. Jadi ya mereka mengkualifikasikan formasi-formasinya ya sesuai dengan job desk atau tugas pokok dan fungsi setiap formasinya itu sendiri, seperti itu. Namun kalian tidak perlu khawatir karena ada 3 formasi favorit di Kementerian Perhubungan yang barangkali cocok dengan passion kalian, yaitu yang pertama adalah AFSEC atau Aviation Security, yang kedua itu ada petugas pertolongan kecelakaan pemadam kebakaran, dan ada petugas apron movement control. Dimana seperti yang kita ketahui, 3 formasi ini kebanyakan itu kalian taunya hanya berpusat untuk rekrutmen di perusahaan transportasi seperti sebut merek Angkasa Pura, dan tidak banyak yang tahu ternyata 3 posisi ini bisa kalian coba untuk lulusan SLTA menjadi seorang CPNS di Kementerian Perhubungan. Dan belum banyak yang tahu juga karena ya memang ya itu sih, memang belum familiar juga kan bahwa 3 formasi ini itu bisa gitu loh lewat jalur CPNS di Kementerian Perhubungan, tidak melalui BUMN atau perusahaan transportasi lainnya. Dan ada yang perlu digarisbawahi khusus bahwa 3 formasi ini itu membutuhkan sertifikat pendukung, dimana tahun 2018 kemarin itu sebenarnya tidak membutuhkan, namun tahun terakhir kemarin membutuhkan kan, yaitu sertifikat pendukung berupa sertifikat bahasa Inggris atau komputer. Jadi kalian bisa milih salah satu antara 2 itu, bukan dua-duanya ya. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu salah satu dari sertifikat pendukung tersebut jika kalian ingin fight di
formasi AFSEK, AMC dan PKPPK. Oke, dan PKPPK hanya untuk laki-laki aja. Oke, dan ada minimal tinggi badannya. Ya itulah pokoknya, banyak banget detailnya guys. Jadi lanjut untuk yang keempat, yaitu ada Basarnas, Badan SAR Nasional. Nah, Basarnas ini sendiri itu kriterianya itu formasinya juga bervariatif seperti di Kementerian Perhubungan, karena kan dia teknis kan, badan atau lembaga teknis. Jadi itu lebih ya, formasinya itu dikhususkan bagi teman-teman yang memiliki keahlian khusus seperti itu. Ada sertifikat pendukung pasti, karena kan dia lembaga atau badan teknis kan. Dan untuk formasinya sendiri itu ada banyak, yaitu ada 15 formasi, yang semua formasinya itu membutuhkan sertifikat pendukung dan kriteria khusus seperti tidak fobia ketinggian, tidak memiliki kelainan jantung, dan bisa berenang atau menyelam. Jadi kan namanya Basarnas ya, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi tuh harus siap sedia dengan konsekuensi apapun itu kan. Jadi sebagai garda depan tuh harus memiliki syarat khusus seperti itu. Dan untuk formasi favorit di Basarnas itu ada rescuer pemula. Jadi tuh di formasi ini tuh bener-bener banyak yang dibutuhkan pada tahun kemarin, dan harapannya juga membuka lagi lebih banyak pada tahun ini. Dan untuk kalian ketahui, di rescuer pemula ini ada sertifikat pendukung, yaitu sertifikat selam, sertifikat pelatihan SAR, atau sertifikat berenang. Jadi harus memiliki salah satu dari sertifikat tersebut. Lanjut ke kementerian yang kelima ya, setelah Basarnas itu ada Badan Intelijen Nasional. Nah, BIN. Banyak sih yang pengen di BIN, karena kan habis nonton drakor yang tentang intel-intel gitu kan, keren banget ya kalau misal masuk di agen rahasia negara kita tercinta. Jadi tuh di BIN itu sebenarnya tuh juga memiliki formasi untuk lulusan SLTA, yaitu formasi Pranata Komputer. Nah, formasi ini juga untuk SMA jurusan apapun itu dan SMK jurusan apapun itu, dan tentunya ada kriteria atau syarat khususnya, yaitu memiliki pengalaman 2 tahun di bidang intelijen. Jadi bagi kalian yang ingin fight di sini silahkan monggo, karena kuotanya juga lumayan banyak guys. Dan kalian juga harus itu sih bener-bener struggle. Kalau misalnya kalian akan diterima di Badan Intelijen Nasional kan, berarti kalian harus vakum segala sesuatunya, jadi diri kalian dihilangkan terus dan sebagainya. Itulah, dengan kondisi seperti itu kalian berani nggak, cocok nggak, sanggup nggak, tanyakan lagi pada diri kalian. Oke, lanjut yang apa tadi, Kemenkumham, penjaga tahan, Kemenkumham, Kejagung, Kemenhub, Basarnas, BIN. Yang keenam ada Badan Narkotika Nasional. Dan for your information, BNN sendiri itu juga membuka formasi pada tahun lalu itu untuk lulusan SLTA, yaitu sebagai seorang penjaga tahanan. Nah, penjaga tahanan uniknya di BNN ini itu dia belum banyak yang tahu bahwa BNN itu juga menerima lulusan SLTA sebagai formasi penjaga tahanan. Jadi tidak hanya Kemenkumham aja, BNN sendiri pun juga membuka formasi Polsuspas guys. Dan hanya untuk laki-laki aja. Jadi untuk perempuan mohon maaf, di Kemenkumham aja. Jadi memang di BNN ini khusus untuk laki-laki saja, dan kuotanya juga tidak banyak, yaitu 9 kuota pada tahun kemarin untuk seluruh Indonesia. Jadi ya seperti itulah, ada plus dan minusnya sih. Lanjut ke kementerian yang ketujuh, itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud ini rata-rata kan untuk formasi guru ya, guru dan dosen yang paling banyak, dan
aku juga kaget sih kemarin pas lihat di web itu, ternyata Kemendikbud itu juga menerima lulusan SLTA untuk penerimaan CPNS tahun kemarin. Formasinya itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk pengadministrasi keuangan, lalu ada teknisi laboratorium, dan teknisi pemetaan dan penggambaran. Dan dari 3 formasi ini ya kuotanya juga nggak banyak sih guys, nggak sebanyak Kejaksaan dan Kemenkumham. Tapi kalau misal kalian tertarik, bisa banget untuk mencobanya tahun ini, semoga dibuka ya. Dan untuk SLTA sederajat yang dari SMK jurusan apapun itu bisa daftar, SMA jurusan apapun itu bisa daftar. Silahkan kalian memilih formasi pengadministrasi keuangan, karena kan dia tidak ada syarat khusus atau SMK jurusan tertentu yang bisa masuk. Untuk 2 formasi lainnya seperti teknisi laboratorium, teknisi pemetaan dan penggambaran itu untuk SMK jurusan tertentu. Seperti teknisi laboratorium itu untuk anak SMK jurusan teknik kimia. Lalu untuk SMK untuk SMK teknik untuk formasi teknisi pemetaan dan penggambaran itu khusus untuk SMK jurusan teknologi dan rekayasa, seperti itu. Jadi memang ada yang untuk jurusan tertentu, ada yang untuk SMA jurusan apapun itu. Lanjut, setelah Kemendikbud yang ke-8 itu ada instansi yaitu Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Siapa yang ingin fight di sini, barangkali kalian cocok formasinya, yaitu ada 2, yaitu formasi kerani dan formasi teknisi peralatan dan mesin. Nah, untuk 2 formasi ini pastinya juga membutuhkan sertifikat pendukung, karena Bakamla ini adalah salah satu lembaga teknis. Jadi bagi kalian yang cocok atau sudah memiliki kriteria seperti kerani itu kan formasi anak buah kapal ya, nantinya kalian akan bekerja di kapal, jadi dia membutuhkan sertifikat selam aja gitu. Lalu untuk teknisi peralatan dan mesin ini bisa untuk SMA jurusan apapun itu, tapi kalian harus memiliki sertifikat mesin. Bahkan untuk formasi ini tuh dia itu sebenarnya khusus untuk anak SMK teknik mesin kan, cuman ada kualifikasi lain yaitu SLTA sederajat itu bisa, asalkan dia memiliki sertifikat teknik mesin, seperti itu guys untuk di Bakamla. Lanjut yang ke-9 ya, setelah Bakamla itu ada Kementerian Keuangan. Yes, Kementerian Keuangan juga membuka formasi untuk lulusan SLTA. Namun di Kementerian Keuangan ini dia itu lebih untuk anak SMK pelayaran, yaitu ada 2 formasi kan, juru minyak dan juru mudi. Nah, juru minyak itu untuk SMK pelayaran teknika, dan juru mudi itu untuk anak SMK pelayaran nautika. Jadi bagi kalian yang anak jurusan yang barusan aku sebutkan nanti, silahkan kalian mendaftar nanti apabila dibuka tahun ini, mendaftar di Kementerian Keuangan aja, biar bisa banggain orang tua kan. Katanya kalau keterima CPNS di usia muda kan bisa lulus dari predikat beban keluarga katanya. Lanjut, untuk yang ke-10 itu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk KKP ini sendiri menerima juga untuk lulusan SLTA, namun untuk SMK jurusan tertentu. Bagi anak perikanan, SMK perikanan, silakan come here untuk mendaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena di kementerian ini dikhususkan untuk anak SMK perikanan, terutama SUPM sih. Asal kalian ketahui, SUPM itu adalah setara dengan sekolah menengah atas, namun dia itu di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti itu. Jadi bagi kalian yang cocok atau anak SMK Perikanan, silahkan kalian mendaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga tahun ini juga membuka kuota yang lebih banyak, amin. Lalu yang ke-11 ya, yang ke-11 itu ada Kementerian Pertanian. Duh, aku capek ngomong guys.
Oke, lanjut. Kementerian Pertanian. Nah, Kementan ini juga khusus untuk SMK jurusan tertentu, dan di sini itu ada 6 formasi, untuk 3 formasi diantaranya itu untuk SMK jurusan pertanian, dan 3 diantara yang lainnya itu untuk SMK jurusan peternakan. Jadi bagi kalian anak-anak pertanian dan peternakan, anak-anak SMK, adik-adik yang baru lulus, apabila kalian ingin daftar CPNS, bisa banget untuk ke Kementerian Pertanian karena mungkin rezeki kalian ada di sini. Lanjut yang terakhir, yaitu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-12 ya ini KLHK yang ke-12 sih, yang terakhir. Jadi KLHK ini adalah kementerian khusus juga. Jadi untuk anak SMK kehutanan ada formasi polisi kehutanan. For your information, polisi kehutanan tahun lalu juga membuka kuota banyak bagi kalian anak lulusan SMK kehutanan. Jadi bagi kalian yang cocok atau anak SMK kehutanan yang baru lulus tahun ini, silahkan kalian mendaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, sudah ya. Sebenarnya ada lagi sih yang Pemda Provinsi CPNS tahun lalu yang membuka untuk lulusan SMA. Namun aku akan membahas di next video ya. Jadi rangkuman yang aku sebutkan pada video kali ini, intinya itu ada 12 kementerian lembaga yang menerima penerimaan CPNS tahun 2019 atau tahun terakhir. Yang pertama ada Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bakamla, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Narkotika Nasional, dan yang terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itulah pokoknya ya, ada 12 yang aku sebutkan tadi. Semoga dari 12 diantaranya itu ada jurusan kalian, dan aku saran aja sih bagi kalian yang SMK jurusan yang aku sebutkan tadi dan kalian sesuai SMK-nya dan dibutuhkan di sana, ya kalian mending bersaing dengan anak SMK jurusan kalian aja, paham gak sih? Jadi daripada kalian mengambil formasi yang untuk SLTA jurusan apapun, dimana kalian bisa bersaing dengan anak SMA jurusan seluruh Indonesia, ya mending kalian struggle atau mending fight di SMK jurusan kalian aja. Jadi kalian lebih fokus ke instansi yang menerima kualifikasi pendidikan SMK yang sesuai dengan keahlian yang kalian miliki saat ini. Jadi istilahnya gini loh, kalian kan udah dikasih kesempatan nih, dibuka peluang untuk anak SMK ini gitu, terus kalian mengambil SLTA yang lain untuk SMA jurusan apapun itu, ya kalau dipikir secara logika ya mending kalian bersaing dengan jurusan kalian itu aja daripada kalian bersaing dengan SMA jurusan apapun itu, SMK jurusan apapun itu yang pendaftarnya pasti of course itu saingannya juga lebih banyak. Jadi kalian akan belajar lebih giat lagi kan untuk meraih mimpi kalian seperti itu. Jadi guys, semoga yang dapat aku sampaikan ini bermanfaat, dan apabila kalian setuju aku ingin membuat video apa selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ini, dan jangan lupa like dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat bagi kalian ke teman-teman kalian semua. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di medan perang. Semoga cita-cita kalian dapat terkabul dan hajat kalian tahun ini dapat berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.